Itu yang pertama. Yang kedua soal rumput. Rumput JIS ini. Rumput JIS ini. Ya. Saya agak agak sedikit sedih sebenarnya. Ya. Melihat rerumputan yang jadi viral di media sosial. Jadi bahan perbincangan yang luar biasa. Kalangan masyarakat hari ini. Kalangan masyarakat. Kita ini begini, kita ini bangsa yang apa ya, harusnya adem begitu loh ya. Katong ini boleh terlalu merespon sesuatu yang tidak bermanfaat buat orang banyak itu. Ini urusan rumput gitu loh. Urusan rumput ini lalu dipolitisasi begitu sampai TV sekelas TV One saja membahas itu, katanya ini ada tema yang luar biasa bahwa ini untuk menghilangkan apa jejak atau karya Anies. Ini kan terlalu provokatif. Jadi harusnya yang diributkan oleh TV, diributkan oleh netizen atau masyarakat adalah bagaimana orang-orang yang tinggal di bantaran kali di Jakarta ini, ya kan, atau kemiskinan-kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah sana, mereka harus diskusikan di tingkat nasional. TV besar itu harus liput dan hadirkan tokoh-tokoh untuk bicara soal kemiskinan, ketertinggalan begitu. Ada salah satu contoh di SBT, contohnya di Maluku, khususnya SBT sebagai kabupaten, salah satu kabupaten di provinsi Maluku, di Maluku, tepatnya di Kabupaten Seram bagian timur yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kabupaten termiskin ekstrim di Indonesia. Harusnya kalau memang kepedulian TV, orang-orang yang punya stasiun TV, ILC yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas, harusnya mengambil isu-isu seperti ini lalu dibahas begitu. Ini kan dia lebih penting. Kenapa dia jadi miskin begitu ya? Sedangkan anggarannya ada begitu. Ini harus dibahas di forum-forum seperti ILC. Betul. Begitu, bukan membahas rumput yang itu dipolitisir. Ini kan masalah. Jadi yang salah ini sebenarnya siapa kan? Anies yang salah atau siapa lagi tuh? Menteri PUPR, Menteri karena begini KKBR. Ya, maksudnya ini Menteri PUPR ya, yang salah, negara yang salah, pusat yang salah, Erick Thohir yang salah. Kita nggak ngerti juga. Hari ini yang berdebat adalah karena debat adalah ini karya Anies, ini dicoba untuk dihilangkan. Nah, inilah provokasi-provokasi yang dibangun oleh sekelas ILC kan begitu. Nah, kita sebagai generasi muda melihat ini sangat menyayangkan. Harusnya orang tua ini menampilkan sesuatu di publik untuk didiskusikan, itu memberikan edukasi politik yang baik, memberikan narasi-narasi yang itu membangun. Begitu, karena bukan soal rumput lalu dipolitisir begitu. Tapi kalau misalnya misalnya Ketua PSI Pak Erick Thohir dan juga Menteri PUPR yang kemudian beberapa waktu yang lalu atau 2 pekan terakhir ini yang kemudian sempat mengomentari rumput JIS yang kemudian dianggap bahwa tidak masuk di dalam standar FIFA begitu. Tapi kira-kira kalau dari Bung Rey sendiri melihat standar rumput yang ada di JIS itu, apakah memang masuk di dalam standar atau tidak? Jadi begini, kalau soal standar ini kan katong yang ada kapasitas untuk menilai itu. Itu kan sebenarnya bahasa politik. Begitu. Kalau beta lihat harusnya begini. Harusnya orang-orang yang mendukung Anies, ya kan, atau para followernya Anies Baswedan, biarkan saja. Tapi berpengaruh juga dong. Biarkan gini dong, biarkan saja begini. Biarkan saja itu Erick Thohir mau bicara apa, biarin aja. Mau usah ditanggapi begitu. Gak usah ditanggapi. Biarkan saja Erick Thohir bekerja, biarkan saja dia ganti, mau dia bilang tidak sesuai standar, biarin aja. Itu kan nanti dinilai oleh masyarakat dan dunia. Nah, yang harusnya narasi
yang dibangun oleh pihak-pihak terkait adalah bagaimana kita mengawasi anggaran yang dikucurkan untuk memperbaikan itu. Kita tunggu aja apakah setelah diperbaiki itu lalu benar atau tidak benar. Apakah transparan atau tidak transparan. Atau apakah dia perbaiki lalu itu dia lebih bagus dari yang Anies bangun atau tidak. Nah ketika salah ya sudah libas lagi itu Erick Thohir. Buat apa? 6 miliar ya. Iya, jadi ini kan proyek. Ini kan uang rakyat. Kan ya, sudah kan? Anggarannya sudah ada kan? 6 miliar kan? Anggaran kalau nggak salah kan sudah ada. Sudah ada ya. Nah, jadi harusnya bagaimana bangun narasi untuk menjaga, mengawal anggaran yang dikucurkan itu. Karena itu uang rakyat begitu. Nah, bayangkan Pak Anies punya follower luar biasa di seluruh Indonesia. Ya kawal dong anggaran itu, nggak usah. Nanti dibilang ini kan karya Anies bla bla A B C D F G dan Z, ya kan? Ini kan secara politis nanti begini begitu. Nggak penting itu. Yang terpenting mengawal anggaran itu. Lalu nanti kita masyarakat yang menilai, karena ketika kita bangun narasi untuk bagaimana menghantam Erick, ya ributnya di situ gitu loh. Apalagi Pak Anies ini kan calon presiden, iya kan? Ya legowo aja, nggak apa-apa. Karya yang saya jadi gubernur saya bangun itu dianggap nggak bagus, ya udah. Dunia kan sudah tahu, ya nggak? Tapi kan KKBR tahu masyarakat Indonesia kan. Masyarakat Indonesia. Dan kalau misalnya ini pikiran saya ya. Tapi kalau misalnya ada upaya dari Ketua PSI dan juga Menteri PUPR yang kemudian sudah mengomentari itu, dan pada akhirnya nanti misalnya mereka berhasil untuk mengganti rumput yang kemudian dianggap tidak masuk dalam standar FIFA itu. Dan kita tahu, Bung BR, bahwa masyarakat kita itu pasti tahu bahwa berarti yang dikerjakan oleh Pak Anies ini nggak becus dong. Padahal pada dasarnya yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies ini kan sudah masuk di dalam standar FIFA. Karena yang orang yang kerja stadion juga kan orang yang sudah punya pengalaman luar biasa di luar negeri, yang kemudian sudah beberapa stadion yang kemudian dia sudah dibangun beliau. Betul. Seperti stadion Liverpool. Itu kan yang bangun JIS itu kan orang itu yang bangun stadion Liverpool itu yang kemudian dibangun JIS. Betul. Artinya dunia ini sudah tahu bahwa itu Anies di era Anies jadi gubernur itu dibangun. Perencanaannya sudah jauh-jauh hari sebelum Anies jadi gubernur. Begitu. Yang beta mau sampaikan bahwa ketika narasi yang dibangun ini lalu yang dipertimbangkan cara berpikir mereka seperti yang Kena sampaikan tadi, beta pikir itu berarti mereka larut dan hanyut dalam urusan politik praktis. Mereka bukan orang yang harusnya menerima perubahan, ya kan? Ini kan dia mau dirubah, ya sudah menerima perubahan. Ketika perubahan itu terjadi dan tidak sesuai dengan harapan, ya berarti yang salah siapa? Ya bukan Anies, yang salah adalah Erick Thohir. Kan begitu. Maka apa yang dipikirkan tadi, apa yang disampaikan narasi awal itu tidak akan terrealisasi. Artinya kesalahannya ada di Erick Thohir. Apalagi ketika anggaran negara itu dikucurkan lalu kerjanya nggak transparan, ya masalahnya di Erick lagi begitu. Harusnya kalau begitu Pak Anies harusnya yang bicara dong. Para follower saya nggak usah ditanggapi, saya aja nggak mau tanggapi. Biarkan saja mau itu diganti atau mau dirubuh juga, mau dirusak, dibangun kembali juga, nggak usah dikomentarin. Kita sedang menyiapkan diri untuk bagaimana membawa Indonesia ini lebih maju. Kan harusnya itu yang disampaikan Anies kepada followernya. Bukan dibiarkan juga followernya Anies itu harus berseliweran di media sosial, ya kan, tampil di televisi untuk bagaimana membangun narasi-narasi yang seolah-olah ini betul. Harusnya didiamin aja.
Toh dunia sudah tahu ini Anies yang bangun di era Anies ini JIS dibangun kok begitu. Kemudian ini kan kita tahu bahwa sampai saat ini kan tentu pasti ada komunikasi baik lah ya, misalnya di antara Pak Anies dengan Pak Erick Thohir misalnya. Ya pasti. Tentu mereka punya komunikasi baik di luar daripada pengetahuan masyarakat pada umumnya. Oke, kalau misalnya mereka punya hubungan baik, hubungan komunikasi baik, maka tentu pasti ya sudahlah. Misalnya Pak Erick Thohir menganggap bahwa oke, Pak, ini rumput yang di JIS ini sepertinya mesti harus kita ganti nih, karena tidak masuk di dalam standar FIFA. Karena kita sudah melakukan penelitian selama 1 bulan atau 1 tahun. Lalu ini hasilnya. Kita sudah melakukan penelitian dan kemudian ini hasilnya tidak masuk di dalam standar FIFA. Begini Pak. Kan melalui diskusi yang baik. Tidak mesti harus membuat statement yang kemudian diliput oleh media yang pada akhirnya jadi ramai saat ini. Begini. Apakah kira-kira menurut Bung Ber Kan harusnya seperti itu atau mungkin? Kan begini, Erick ini kan salah satu pejabat di negeri ini. Dia batuk aja jadi berita kan begitu. Dipantau oleh seluruh masyarakat lewat media sosial, lewat dipantau oleh TV dan lain sebagainya. Ini kan anggaran JIS dan anggaran itu kan milik negara. Wajar-wajar saja dia bicara di depan publik. Begitu. Anies hari ini mereka punya komunikasi baik juga. Mungkin mereka sudah komunikasi. Mungkin Pak Anies juga bilang, ya udahlah kalau memang itu, mungkin mereka sudah ketemu juga. Iya kan? Mungkin saja. Kita nggak tahu. Ketemu diskusi, ya udah terus gimana? Ya udahlah, ganti aja nggak apa-apa. Yang penting kamu bicara dulu. Bagi-bagilah. Oke. Kan kita nggak tahu. Iya kan? Nah, kita ini gelap ini. Dunia ini gelap. Kita mau bawa keterang benderang ini memang susah. Begitu kan. Jadi saya juga heran ketika orang-orang yang followernya Anies ini ketika ribut, lalu Anies dengan diam dengan hanya bersenyum dan sibuk dengan konsolidasi politiknya atau aktivitasnya. Mungkin juga hari ini dia masih umroh atau haji. Ya lalu dia nggak mau tanggapi, ya kita nggak tahu apakah mereka sudah selesai di meja makan atau mungkin karena dia ibadah dia lebih fokus kepada apa namanya ibadahnya dan mau fokus untuk dia menjadi presiden. Kita nggak tahu, lalu dia nggak mau komentar. Tapi kesalahan Anies adalah dia harusnya menyampaikan kepada para followernya agar nggak usah ditanggapi yang sebagaimana beta sudah sampaikan. Tapi kan beliau saat ini kan masih ada di Tanah Suci kan. Artinya ada stafnya, ada orang-orang dekat yang dia bisikin, tolong bilang ke si A, si B agar ke masyarakat deh. Ke masyarakat aja. Iya, jangan lagi lah tanggapi. Udah ini kan proses perbaikan. Kan pasti kita salah dong. Kan kalau orang yang merasa dirinya hebat, merasa orang yang merasa dirinya tokoh, merasa dirinya sebagai orang yang punya pengetahuan, kan harus menerima itu. Iya kan? Orang yang merasa dia cerdas, orang merasa dia hebat, dia luar biasa, harusnya menerima perubahan. Nah, perbaikan JIS itu juga bagian dari perubahan. Iya kan? Ya kalau merasa kalian itu hebat dan menerima perubahan, ya udah biarin aja dirubah dulu. Ini kan bentuk kecil dari sebuah perubahan. Nggak mungkin lah kita harus benar terus, harus salah kan begitu. Tapi kita lihat aja dulu. Begitu kena. Jadi ini problem. Tapi kalau upaya ini kira-kira menurut Bung Bere, apakah ini ada upaya-upaya politik atau tidak soal rumput JIS yang kemudian nanti begini, kalau ini proyek PSSI kalau beta lihat ya. Ini hanya cuma pengamatannya. Ini hanya cuma Erick jadi ketua PSSI, kira-kira beta mau cari proyek sedikit, ya kan? Kasihlah itu proyek satu, apa? Nggak ada lagi yang bisa dikerjain. Ya udah, ini kan mau event internasional tuh. Ganti rumput itu. Ganti rumput aja deh. Ya udah, ada proyek rumput aja karena uang sekian. Kan kita nggak tahu.
Karena yang lain udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Iya. Tinggal rumput itu doang. Mau nggak? Ya udah panggil Anies. Kita telepon lah. Ya. Ngobrol. Udah Anies sudah aman selesai. Terus ya biar rame-rame sedikit. Udah lo ngomong lah bla bla. TV One mungkin ada orang yang sampaikan juga. Coba mainkan lah ini. Kita nggak tahu. Oke. Ini hanya dugaan gelap kita aja. Iya kan? Ya. Tapi kalau mau melihat ini bisa terjadi dan bisa tidak. Oke. Gitu. Soal pertemuan bisa jadi mereka sudah kena. Jadi jangan sampai kita ini di era digitalisasi ini kita jadi orang goblok. Oke. Hanya membaca berita, hanya nonton video, ya kan? Iya. Nonton perdebatan di stasiun TV dan kita langsung percaya bahwa benar begitu. Benar begitu. Jangan sampai kita jadi budaknya berita-berita yang berseliweran di media sosial. Betul sekali. Begitu. Cek kebenarannya. Ya? Iya dong, cek and recheck itu penting. Betul. Jadi kalau sakit, ya itu kan harus dibawa ke dokter nih. Iya. Ya nggak, Kena? Iya pasti itu pasti. Kena tadi batuk kan? Tadi batuk. Iya. Kalau batuknya sampai seminggu kan harus cek dulu. Jangan. Paling mungkin hari ini aja ya. Iya kan? Taruhlah seminggu. Contohnya begitu. Kan Kena harus cek dulu. Oh ini kok batuk saya ini nggak beres-beres ini. Beta kayaknya ini sambatul ini. Cek dulu. Beta cek dulu. Kena tidak langsung bilang saya ini sakit berat. Kan enggak, Bos. Iya. Kena langsung bilang, oh, masih duga, Bos. Masih menduga. Iya enggak? Masih duga. Masih duga, akhirnya harus cek ke dokter. Ke dokter juga, pasti dokter nanya juga. Dokter nanya juga kan? Artinya ada diskusi di situ. Kamu batuknya di mana? Kenapa di awalnya bagaimana, salah minum kah atau makan kah atau kamu begadang kah atau bagaimana? Faktor penyebab dia cari. Begitu. Sama dengan berita-berita yang berseliweran. Apalagi terkait dengan isu rumput itu. Rumput. Tapi Bung Rey tanpa sadar bahwa dengan isu-isu yang kemudian menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, misalnya yang seperti yang barusan disampaikan, JIS dan sebagainya itu ternyata meredam isu-isu yang kemudian yang sudah lalu-lalu itu, ternyata dia menghilang dengan sendirinya seperti people power yang kemudian dibangun oleh Amin Rais itu. Oh iya, jadi itu menarik. Kedua adalah Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini kan sedari dulu itu beliau tahun lalu lah. Oke. Calon presiden lah, inilah itulah gitu kan. Iya. Rame tuh. Rame. Begitu. Hari ini beliau jadi menteri dan ketua PSSI. Oke. Gitu. Yang beta sayangkan sebenarnya terlalu banyak. Jadi gini, kita manusia ini kan satu orang aja, ini tangannya satu, tangannya dua tangan ini, punya sama semua di tubuh kita ini. Kapasitas otak, atau pikiran yang Tuhan kasih, itu ada batasnya, Bos. Harusnya dulu itu fokus saja urus kementerian, BUMN, Gak usah lagi ambil jadi ketua PSSI. Jadinya kan jadi ribut begini gitu loh, karena kata-kata dan pesannya beliau akhirnya kan membuat ribut seperti pernyataan dia lah ya. Iya. Membuat gaduh begini. Benar mau itu buat perubahan betul, tapi ini karena terlalu banyak. Harusnya kan kalau sudah ada ACC ya udahlah, langsung kerja aja gitu loh. Koordinasi ABCD kerja udah, nggak usah bangun narasi. Tapi ya kalau cuma mau cari popularitas, ya udah kita nggak tahu juga. Nah, karena netizen ini atau para follower ini, ya hanya mereka menerima dengan kepala dingin ya nggak ada masalah. Tapi hari ini kan menerimanya dengan kepala panas. Betul. Maka yang terjadi hari ini, ya mungkin karena Pak Erick Thohir terlalu pusing mengurusi PSSI dan atau terlalu bersemangat mungkin kali ya. Enggak juga ya. Ini karena proyek aja, karena urus dua lembaga ini, Bos. Keuntungannya dua kan? Iya kan, maka karena di PSSI mungkin juga karena belum ada proyek, ya udah proyek ini aja. Mumpung ada momentum ini kita manfaatkan begitu. Bisa. Nah, ini dugaan ya. Kita menduga ya jangan sampai ini terjadi juga. Kalau memang itu yang terjadi di kepala Pak Erick Thohir dan timnya ya sudah.
Dihentikanlah pikiran-pikiran atau membangun narasi-narasi yang membuat masyarakat itu akhirnya jadi rusuh begitu di netizen kan. Akhirnya media-media juga angkat isu itu dan membuat gaduh begitu ya.